Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmanisa dengan NIM 24130023. Saat ini saya bersama itu Bang Wanda Reksa. Baik, kali ini saya akan mewawancarai Bang Wenda terkait dengan pengalaman bekerja sebagai aktivis kampus di Universitas Negeri Padang ini. Baik Bang, bisa diceritakan sedikit tentang sudah berapa lama Abang bekerja sebagai satpam di UNP ini Bang? Abang pertama kali masuk UNP ini tahun 2015. Mungkin kalau dihitung tahun mungkin udah 10 tahun. Sudah cukup lama ya Bang ya? Selama 10 tahun itu kira-kira apa aja keluh kesah Abang yang paling berat rasanya Bang? Keluh kesah Abang kebanyakan di parkiran. Masalahnya kan Abang itu fokus ke parkiran untuk jalan mayoritas untuk pejabat keluar masuk itu sering terganggu dengan parkiran. Jadi Abang fokus ke parkiran itu keluh kesah Abang. Mungkin selain ke parkiran, kira-kira tanggung jawab Abang selain itu apa ya Bang? Baik dari segi pelayanan, memberi keamanan dan kenyamanan bagi mahasiswa atau pejabat-pejabat yang di tempat kerja Abang gitu. Baik. Kalau pas misalnya balik lagi pas pertama masuk misalnya Bang, gimana kesan Abang pas baru mulai bekerja di sini Bang? Kesan Abang sejak pertama kali masuk ke sini, Abang jadi banyak teman di lingkungan keramaian gitu kan. Abang lebih banyak ketemu sama orang-orang gitu, sama adik-adik mahasiswa gitu. Tambah banyak lah teman Abang gitu. Ya, keren Bang. Kalau menurut Abang kayak yang tadi lagi kan itu kesulitan dalam parkiran ya Bang. Ya. Gimana kira-kira cara Abang untuk mengatasi itu hal yang sulit bagi Abang? Hal yang sulit bagi Abang di parkiran, misalnya sudah Abang susun gitu kan, sudah Abang tata dengan rapi. Pergi bentar, kembali dia itu kayak kusut lagi berserakan. Dia tinggal bentar cuman. Udah Abang kasih palang, udah Abang kasih rambu-rambu, tetap aja tidak ada yang mau perhatikan gitu. Adik-adik itu kan kayak mahasiswa itu masuk minangnya kalau mak diparuh iya. Berarti cara Abang itu tadi udah Abang kasih rambu pelangnya, tapi masih aja nggak ditaati oleh pemakainya ya Bang. Oke. Pertanyaan selanjutnya, menurut Abang, apakah Abang sudah merasa dihargai sebagai bagian dari sivitas akademis kampus ini sebagai satpam di sini Bang? Kalau Abang pribadi sih alhamdulillah. Udah 10 tahun Abang di sini kan. Kalau kami sih masing-masing kalau untuk saling menghargai itu tergantung kinerja lagi. Kalau kita baik, bagus, kita dihargai orang gitu. Coba kalau kita nggak menghargai orang, mungkin kita juga nggak dihargai gitu kan. Itu aja sih. Iya Bang. Selama 10 tahun ini Abang udah pernah ikut kegiatan di kampus ini nggak Bang? Seperti kayak acara mahasiswa atau upacara atau pelatihan gitu Bang? Untuk kegiatan sendiri di luar kampus ada. Contohnya kayak itu wisuda, UTBK, PKMB. Kalau Abang kayak hari libur lah biasanya cuma dilibatkan. Gimana tuh Bang selama kegiatan itu Abang gimana perasaannya mengikutinya? Kalau bagi Abang sih senang. Masalahnya Abang kan ikutin itu kan Abang nggak disuruh cuma-cuma. Abang dibayar gitu kan, di luar jam kerja Abang kan dibayar. Tambahan lah gitu bagi kami. Lembur ya? Lembur. Kalau Abang bisa kasih pesan nih buat mahasiswa kayak pengguna parkir ini, kira-kira apa pesan yang mau Abang sampaikan? Pesan Abang bagi adik-adik mahasiswa, mungkin cuman itu yang Abang ingatkan sama adik-adik. Kayak pergi kuliah, utamakan barang gitu. Boleh kita buru-buru, cuma utamakan barang. Abang sering ketemu di lapangan, yaitu di parkiran, kayak kunci motor, HP tinggal di jok, dompet, tas, itu sering kali tuh mahasiswa itu lalai dalam barangnya.
Itu bang ingatkan bagi mereka mahasiswa untuk barang dijaga gitu kan. Kalau helmnya baru, titip sama sapam. Kalau takut hilang. Kalau mau parkir, parkirlah di tempat yang ada CCTV-nya. Nanti kalau hilang, kita bisa mencari. Jangan parkir Honda di suruhan gitu kan. Iya, untuk jaga-jaga keamanan ya, Bang. Ya, supaya demi kelancaran pribadi, parkir dia sembarangan lah gitu. Iya. Nanti hilang. Sapam yang kena itu yang disalahin. Iya, Bang. Mungkin sekian Bang pertanyaan yang saya tanyakan Bang. Terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktunya ya Bang ya. Maaf juga kalau ada kata-kata yang salah. Terima kasih pesan-pesannya tadi Bang. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Mursyida Rahma dengan NIM 24130021 dari Prodi D4 Teknik Elektro Industri. Kali ini saya akan menyajikan hasil analisis dan evaluasi dari video wawancara yang telah dilakukan oleh rekan saya, Rahmanisa. Video yang saya analisis adalah video wawancara dengan Bang Wanda yang merupakan seorang petugas keamanan atau satpam di Universitas Negeri Padang. Secara ringkas, wawancara ini menggali pengalaman Bang Wanda yang sudah 10 tahun bekerja di Universitas Negeri Padang. Fokus pada keluh kesah terberatnya, yaitu parkiran yang sering tidak teratur. Tapi, Bang Wanda juga menyampaikan pesan positifnya karena ia memiliki banyak teman di sana. Ia juga menyampaikan pesan kepada mahasiswa agar mengutamakan keamanan barang pribadi dan parkir di tempat yang ada CCTV-nya. Baiklah, sekarang saya akan membedah proses komunikasi dalam video ini. Yang pertama, jenis komunikasi yang terjadi adalah komunikasi interpersonal atau tatap muka, bersifat dua arah karena adanya pertukaran pesan dan alasannya jelas sebagai wawancara atau interview. Kemudian, apakah Rahmanisa sebagai pewawancara sudah menerapkan etika yang baik? Jawabannya, iya. Pewawancara menggunakan salam pembuka dan salam penutup, menggunakan bahasa hormat seperti sapaan abang, dan sikapnya sopan serta menghargai narasumber. Meskipun sudah baik, ada dua hambatan yang saya temukan. Yang pertama, hambatan bahasa atau semantik, di mana narasumber sempat mengucapkan bahasa daerah. Honda di suruhan gitu kan. Yang kedua, hambatan peran, yaitu kesalahan pewawancara di awal yang menyebut Bang Wanda sebagai aktivis kampus, padahal tugasnya adalah satpam. Salah satu aktivis kampus ya. Lanjut. Lalu, apa usaha Rahmanisa sebagai pewawancara mengatasi kehambatan itu? Yang pertama, ia memberi dukungan verbal seperti "oh iya" dan "iya bang". Yang kedua, melakukan konfirmasi saat merangkum masalah pikiran. Yang terakhir, ia mengajukan pertanyaan lanjutan yang efisien dan relevan. Namun, ada dua hal yang harus diperbaiki agar komunikasi lebih efektif. Yang pertama, riset dan verifikasi peran narasumber sebelum melakukan wawancara. Yang kedua, mempertahankan fokus agar alur pertanyaan lebih sistematis. Itu saja. Kesimpulannya, komunikasi yang terjadi dalam video sudah efektif. Alasannya, tujuan wawancara tercapai, mendapatkan informasi pengalaman kerja, respon narasumber jelas, dan terjadi umpan balik antara keduanya. Untuk selanjutnya, saya akan menganalisis keterampilan mendengar aktif dari sisi mahasiswa. Dalam video, ada 3 keterampilan mendengar aktif.
yaitu 1. Memberi umpan balik ringan atau minimal encouragement. Yang kedua, parafrase untuk mengkonfirmasi pemahaman. Yang ketiga, memberi pertanyaan lanjutan yang spontan berdasarkan jawaban sebelumnya. Ini adalah bukti nyata bahwa Rahma tidak hanya menunggu giliran bertanya. Untuk hambatan mendengarkan, yang signifikan itu tidak ada. Namun, hambatan potensial adalah gangguan fisik, seperti suara kendaraan lewat, orang-orang berlalu lalang, karena wawancara dilakukan di area parkiran kampus. Untuk perbaikan ke depannya, Rahma bisa meminimalkan gangguan lingkungan dengan memilih lokasi yang lebih tenang dan melakukan note-taking cepat untuk menyusun pertanyaan lanjutan yang lebih tajam. Kesimpulan akhirnya adalah Rahma sudah melakukan mendengar aktif, alasannya kuat, karena terbukti mampu memberikan verbal encouragement yang konsisten dan mengajukan pertanyaan lanjutan yang relevan. Ia memproses dan merespon informasi secara langsung. Setelah sebelumnya kita membahas analisis komunikasi dalam video wawancara, kali ini saya akan menjelaskan alasan rinci di balik penetapan nilai pada setiap aspek penilaian wawancara tersebut. Untuk aspek pertama, yaitu penggunaan bahasa dan artikulasi, saya memberi nilai 16 dari 20. Alasannya, bahasa Indonesia yang digunakan sudah benar, sopan, jelas, dan terstruktur. Namun ada kekeliruan di awal saat menyebut satpam sebagai aktivis kampus. Yang kedua, teknis suara. Saya beri nilai 15/20. Volume suara pewawancara cukup stabil dan nadanya ramah. Namun, gangguan suara latar dari lingkungan luar menunjukkan pemilihan lokasi yang kurang tepat atau kurang optimal. Selanjutnya, aspek informasi pesan. Saya beri nilai 19/20. Karena pesan utama Bang Wanda tersampaikan sangat jelas dan terinci. Selanjutnya, aspek ekspresi dan aspek ekspresi verbal dan bahasa tubuh presenter. Saya beri nilai 14/20. Pewawancara sudah menunjukkan keterlibatan aktif melalui intonasi ramah. Namun, ekspresi wajah dan pergerakan tangan masih terlihat kaku. Dan selanjutnya yang terakhir, untuk aspek kreativitas dan estetika, saya beri nilai 13/20. Video sudah memenuhi syarat sebagai dokumentasi di lokasi yang relevan. Namun, video terlihat seperti rekaman cepat. Secara estetika, pencahayaan, komposisi gambar, dan editing video tidak menonjol atau kurang rapi. Kesimpulan dari wawancara ini sudah baik dari segi konten dan etika, namun perlu banyak perbaikan di aspek teknis dan visual. Baiklah, demikianlah penjelasan rinci dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.